Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Kezia Lydia Immanuela Wehantau dengan NIM 2190302181. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja kewirausahaan yang saya buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan buku kerja yang 10 yaitu identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usaha yang saya ambil di sini adalah pencucian sepatu. Produk atau jasanya itu bernama Bootstrap. Nah, untuk identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal, kita harus melihat alasan kebutuhan modal usaha baru. Di sini alasan yang saya ambil itu penanaman modal, dan sumber-sumber modalnya itu mencakupi dana pribadi pendiri, teman dan keluarga, dan sumber bootstrapping, yaitu menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Nah, potensi peningkatan pendanaan ini dapat mencakupi personal funds atau dana pribadi dan creative sources atau sumber-sumber kreatifnya. Dan untuk kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan atau ekuitas. Di sini ada business angel. Business angel ini yang mempunyai karakteristik mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal ventura. Lalu jenis ventura capital di sini yang saya ambil itu adalah berdasarkan pemilikan yang mencakupi private venture capital company, ada public venture capital company, lalu yang terakhir adalah bank affiliate venture company. Nah, initial public offering itu atau IPO, biasa dibilang IPO atau IPO, di sini yang saya ambil mempunyai bargaining yang lebih besar daripada bank, lalu diversifikasi likuiditas dan portofolionya, dan monitoring. Nah, untuk bank komersial ini saya tidak ambil apapun karena menurut saya usaha yang saya ambil ini adalah usaha sendiri. Lalu yang ketiga itu ada identifikasi pembiayaan pinjaman dari SBA Guaranteed Loan. Yang saya ambil itu adalah pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Lalu hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa SBA-nya. Yang saya ambil lagi ada peminjaman jaminan SBA, dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Dan sumber-sumber pinjaman lain ini saya ambil teman dan keluarga, lalu kartu kredit. Mengapa saya pilih teman dan keluarga? Karena ini usaha sendiri, karena menurut saya teman dan keluarga itu salah satu investasi yang terbesar dan mudah untuk digapai. Lalu yang keempat ini ada identifikasi sumber-sumber kreatif, pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa, di sini saya tidak ambil apapun karena balik lagi ini usaha sendiri, lalu SDR-nya saya tidak ambil. Dan saya ingin menjelaskan buku kerja yang 11 atau identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Biasa unit bisnisnya yang saya ambil itu adalah pencucian sepatu, produk atau jasanya adalah Bootstrap. Nah, langkah-langkah yang pertama ini ada identifikasi peluang pemasaran. Hasil rekaman yang saya ambil ini informasi pasar kooperatif, lalu kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, persyaratan hukum dan etika, tren dan perkembangan pasar baru dan berkembang, profitabilitas dan angka penjualnya. Jenis pemasaran dapat mencakupi yang pertama itu ada pemasaran bisnis ke bisnis, ada juga pemasaran langsung, pemasaran ide, pemasaran barang, pemasaran layanan, dan pemasaran jarak jauh. Nah, dari 1.2 ini saya ambil e-commerce, lalu segmen pasar yang sangat saat ini tidak ditebus, lalu kontribusi pada bisnis saya ambil berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan saham, dan profitabilitas. Lalu di 1.3 ini pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide, saya ambil functional approach atau penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, dan pembelanjaan. Dan saya mengambil penanganan resiko ini ada institutional approach atau supplier, produsen, perantara pedagang atau perantara agent atau perusahaan saingan, dan pembeli akhir.
Lalu saya memilih juga commodity approach, yaitu melibatkan studi tentang bagaimana barang-barang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Dan saya juga ambil managerial approach atau peningkatan pengelolaan usaha. Dan yang terakhir saya ambil total system approach, melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dan yang kedua ini ada investasi peluang pemasaran. Peluang pemasaran ini dapat mencakupi penetrasi pasar atau penjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dan segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Dan saya juga mengambil pengembangan produk atau dijual kepada pelanggan dengan mengubah FAB atau Features, Advantage, and Benefits. Dari produk mengubah model, menambahkan atau beberapa pemerintahan yang baru. Dari hasil evaluasi ini, saya mengambil desain fungsional dari produk itu sendiri, saya mengambil juga fleksibilitasnya dan daya tahan bahan baku produknya, terus bisa diandalkan atau tidaknya, keamanan produknya, dan daya guna yang bisa terima. Dan kemungkinan saya mengambil kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah. Terus saya mengambil standarisasi dan kemudahan produk dan diproses kemudahan untuk ditangani. Dari 2.3 ini kelayakannya itu ada faktor eksternal, kode praktik, kebijakan dan pedoman dan peraturan undang-undang yang relevan, biaya, manfaat, dan juga peluangnya. Dari 2.4 saya mengambil strategi pesaing itu pemotongan harga. Mengapa? Karena semakin banyak orang di zaman sekarang yang membuka produk untuk mencicilan sepatu. Nah, di sini saya memilih pemotongan harga karena orang-orang pasti melihat, wah yang diskon lebih menarik. Jadi saya mengambil pemotongan harga. Lalu periklanan ekstensif, kupon itu juga saya ambil. Mengapa begitu? Karena makin banyak periklanan yang ada, semakin banyak orang-orang dapat tahu jenis usaha kita ini. Lalu di 2.5 ini saya ngambil ranking peluang pemasarannya itu ada top ranking topics, ada quick win topics, dan sensational topics. Nah, di 3.1 ada perubahan yang diperlukan. Nah, saya mengambil manajemen proses kreatif end-to-end dan infrastruktur teknologi pemasarannya. Dan di mana saya mengambil juga data pemasaran dan analisisnya. Lalu yang terakhir saya mengambil kepatuhan dan risiko merek. Lalu perubahan organisasi, saya mengambil struktur organisasi berbasis produk. Saya juga mengambil struktur organisasi berorientasi pelanggan dan juga organisasi berorientasi pasar atau wilayah. Dan terakhir saya mengambil organisasi lini dan stafnya. Lalu di 3.3 perkirakan kebutuhan sumber daya, ada biaya distribusi, peralatan, biaya produksi, biaya promosi, dan juga saya mengambil retoolingnya. Lalu di 3.4 itu ada komunikasi kelayakan. Yang pastinya harus dari staf keuangannya, staf sumber daya manusianya, pemiliknya itu sendiri, dan staf produksinya. Di 3.5 ini dokumentasi peluang pemasaran itu mungkin yang diperlukan itu dari berbagai macam sumbernya. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang buku kerja 10 dan 11 saya. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih.